Sobat Tampan, bertemu lagi dengan saya Babang Tampan di Rebahan Television. Kali ini Babang Tampan akan menceritakan film bertema kriminal berjudul Public Enemies tahun 2009 yang berfokus pada kisah nyata mengenai agen federal yang berusaha menangkap penjahat Amerika terkenal John Dillinger dan komplotannya. Langsung saja tanpa banyak bacot, ini dia, Public Enemies. Film ini dimulai pada tahun 1933 ketika John Dillinger dibawa ke penjara negara bagian Indiana oleh mitranya Red Hamilton yang menyamar sebagai seorang petugas pengirim tahanan. I know you. When was that? 8 weeks ago. You just got paroled out of here. You didn't last very long. John dan Red berhasil menyergap beberapa penjaga dan membebaskan anggota komplotan mereka termasuk Charles Maclay dan Harry Pierpont. Penjebolan penjara ini hampir-hampir berhasil tanpa rintangan sampai salah satu anggota komplotan yang bernama Sos memukul seorang penjaga sampai mati. Baku tembak terjadi ketika komplotan itu melarikan diri dan mengakibatkan kawan dan mentor John yang bernama Walter Dietrich terbunuh. John yang marah pun menendang Sos keluar dari mobil. Komplotan yang tersisa melarikan diri ke sebuah rumah pertanian di mana seorang polisi yang korup bernama Martin Zarkovic membujuk mereka untuk bersembunyi saja di Chicago dan berlindung di bawah mafia. Di sebuah kebun apel, Melvin Purvis dan beberapa agen FBI lainnya mengejar Pretty Boy Floyd dan menembaknya. Dan karena Purvis membunuh Floyd, ia dipromosikan oleh Edgar Hoover yang sedang mengembangkan bironya menjadi sebuah agensi polisi nasional sebagai pemimpin tim pemburuan John Dillinger dan mengumumkan perang terhadap kejahatan pertama kalinya secara nasional. Dalam sebuah makan malam, John bertemu dengan wanita bernama Billie Frechette yang ditaksirnya di sebuah restoran dan berusaha merayunya dengan membelikannya sebuah mantel bulu. Frechette pun jatuh hati kepada John. Dan kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Ya, mereka pun saling berpelukan seperti Tinky Winky dan tak terpisahkan lagi. Beralih ke Melvin Purvis yang sedang memimpin sebuah penyergapan ke sebuah hotel yang dikiranya didiami oleh John. Namun penyergapan itu gagal karena tidak menemukan John di hotel itu. Dan seorang agen ditembak dan terbunuh oleh seorang penghuni. Setelah mereka melarikan diri, Purvis menyadari bahwa pembunuh itu bukanlah John, tetapi Babyface Nelson. Setelah insiden ini, Purvis meminta Hoover untuk membawa para penegak hukum yang berkualitas untuk menangkap para penjahat hidup atau mati, termasuk Cowboy Texas Charles Winstead. Dalam sebuah hotel, polisi akhirnya menemukan John Dillinger dan menahannya beserta komplotannya. Pada malamnya Purvis tiba dan berbicara singkat dengan John. John berusaha untuk membingungkan Purvis dengan membicarakan mengenai agen yang dibunuh oleh Nelson. Setelah itu, John pun diserahkan kembali ke Indiana dan ditahan di sana untuk menunggu pengadilan. Dan karena John sangat pintar dan lihai seperti Babang Tampan, dia pun berhasil melarikan diri dari penjara tersebut. Wasn't real, was it? Put your hands up! Which one of these here cars are we're gonna take that one, go on. That would be that Ford right there. It's got the new V8. John yang sudah kabur dari penjara itu tidak dapat menemui kekasihnya Frechette karena diawasi secara ketat oleh para pihak berwajib. John kemudian pergi ke tempat kelompok mafia Chicago Outfit, tetapi mereka sudah tidak mau lagi membantunya.
gotta talk to. Saat John bertemu dengan rekannya sesama perampok bank, yaitu Tommy Carroll di sebuah bioskop bersama Sous yang mau untuk bergabung kembali dengan komplotannya, Carroll mendorong John untuk merampok bank di Sioux Falls dan menjanjikan bagian besar. Walau Babyface Nelson yang tidak disukai John pun turut juga dalam perampokan ini. Dan akhirnya John pun setuju untuk ikut. Okay. Dan saat sedang merampok bank itu, baku tembak pun terjadi yang dipicu akibat Nelson menembak seorang polisi di luar bank. Dan John pun tertembak di tangan. Carroll juga ikut tertembak dan ditinggalkan karena sekarat. Mereka pun lari ke pondok Nelson yang tersembunyi di tengah hutan Little Bohemia. Di tempat itu luka-luka John diobati. Komplotan itu kecewa karena hasil rampokan mereka hanya sebagian kecil saja yang diharapkan mereka. Di tempat lain, Purvis dan para anggotanya menahan Carroll yang masih hidup dan menyiksanya untuk mengetahui di mana tempat komplotan itu bersembunyi. Dan setelah mengetahui tempat persembunyiannya, Purvis dan anggotanya pun langsung bergegas. Sesampainya mereka di Little Bohemia, adegan tembak-tembakan pun terjadi dengan seru. John dan Red pun melarikan diri ke hutan. Agen Winstead dan Hurt yang melihat itu pun mengejar mereka. Saat sedang melarikan diri, mereka masih saling menembak di dalam hutan, dan Red pun terkena tembakan di perut. Akan tetapi John dan Red berhasil melarikan diri dengan mencuri mobil seorang petani. Meskipun pada akhirnya Red tetap saja tewas karena kehabisan darah dan luka yang semakin parah. Sementara itu, Nelson yang juga sedang melarikan diri bertemu dengan sebuah mobil FBI dan membunuh mitra Purvis yang bernama Charter Baum. Saat sedang dalam perjalanan, Nelson bertemu dengan Sous dan Homer lalu melarikan diri bersama-sama. Purvis yang sedang mengejar Nelson itu pun mendapati Charter yang telah tewas terbunuh dan segera mengejar Nelson dengan mobil bersama agen lainnya. Saat di jalan, mereka saling menembak satu sama lain, hingga akhirnya mobil Nelson dan komplotannya tergelincir keluar jalan. Lalu Purvis datang dengan sangat emosi dan menembaki mereka sampai tewas. John yang pada saat itu berhasil menemui kekasihnya VCT, memberitahukan rencana-rencananya untuk melakukan perampokan terakhir yang dapat membiayai mereka untuk melarikan diri bersama. Setelah itu, John mengantarnya ke sebuah hotel yang dikiranya aman, namun ia tak berdaya ketika melihat kekasihnya ditangkap FBI. Seorang interrogator yang kasar bernama Agen Harold memukuli Billy Frechette dengan ganas untuk mengetahui keberadaan John. Where is he? Way the hell away from here by now, isn't he? Sampai akhirnya Purvis dan Winstead tiba dan dengan marah menghentikan interogasi yang kejam itu. Melalui si polisi korup yang bernama Martin Zarkovic, Purvis mendapat bantuan seorang mucikari sekaligus kenalan John, yaitu Anna Sage, dan mengancamnya dengan deportasi jika tidak mau bekerja sama. Anna pun setuju untuk menjebak John, yang saat itu sedang bersembunyi di tempatnya. I call you on the day when I know.
Malam itu, John dan Anna menonton sebuah film di Biograph Theater. Ketika film usai, John dan Anna pergi dari bioskop itu, dan Purvis mendekati mereka. John yang menyadari ada polisi yang mengikutinya, langsung mengambil senjatanya. Akan tetapi, John terlambat dan tertembak beberapa kali hingga tewas. Agen Winstead yang menembakkan tembakan terakhir yang fatal mendengarkan kata-kata terakhir John. Keesokan harinya, Winstead menemui Billy Fricette di penjara, lalu memberitahukan kata-kata terakhir John. He said, "Bye-bye, Blackbird." Setelah itu diketahui bahwa Melvin Purvis keluar dari FBI segera setelah itu dan mati bunuh diri pada tahun 1960. Sementara Billy kemudian tinggal di Wisconsin seumur hidupnya setelah dibebaskan pada tahun 1936. Dan cerita pun tamat. Menurut Babang Tampan, ini film yang sangat menarik untuk kalian tonton dan juga dapat membuat kalian sedih karena pada akhirnya penjahat terkenal Amerika itu tewas dan tidak happy ending. Gimana Sobat Tampan, mau jadi penjahat terkenal juga? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan itulah film Public Enemies. Sampai jumpa di lain waktu, jangan lupa komen, share, dan subscribe dan oke.